Ada namanya Karimun Jawa di Jepara. Jadi dari Jepara nyebrang lagi selama 3 jam Oh wow. ke Karimun Jawa. Nyebrang naik speedboat. Itu koralnya bagus banget. Tapi nggak bisa ke area yang pariwisata. Dia jadi dari Pulau Karimun Jawanya tersebut naik boat lagi sekitar 2 jam. Itu bagus banget. Warnanya itu bener vibrant banget. Michelle ini akhirnya pada saat graduate tadi balik lagi bahwa kamu akhirnya sudah menemukan, oh karena waktu luangnya lebih banyak, aku bisa menemukan diri Michelle yang sebetulnya, yang sebenarnya lah. Dengan hobinya dan segala macam. Dan kalau misalnya kita lihat di Instagramnya Michelle itu banyak banget foto-foto travelingnya Michelle. Kamu kadang-kadang suka ngajak teman-teman JKT kamu traveling gak sih? Biasanya ex-member sih Iya, yang masih deket-deket. Siapa yang biasanya kamu bisa ajak traveling? Grace, terus dulu ada yang ex-finalis juga namanya Rachel Florencia. Terus ada Christy, waktu itu dia generasi 4, si Grace ini generasi 3, Christy generasi 4. Terus aku lagi sering main sama Brielle. Brielle itu generasi berapa ya? 6, 5, apa 7? Lupa. Oke. Masih sampai sekarang masih main. Biasanya siapa yang ngajakin duluan tuh? Biasanya ya nggak tahu sih, mereka anaknya dadakan semua ya. Oh, jadi tim satset ya? Iya, tim satset. Jadi kalau misalnya udah di ngomongin, kita hari bulan September misalnya ke Bali, nggak mungkin jadi. Biasanya hamin sebulan gitu. Minggu depan Bali yuk gitu ya? Iya. Oh oke. Minggu depan Bali yuk, baru berangkat semua. Biasanya yang paling rempong gitu di antara nama-nama yang kamu sebutin tadi, yang palingnya kayak, aduh kita harus kemana nih? Itu tadinya apa nih? Kayak nginep di mana nih? Apa nih? Aktivitas kita apa nih? Gak ada. Mereka tuh bener-bener tim mendadak semua. Oh jadi Ntar chill dong? hamin 1 hari baru kayak, kita belum sewa villa, gimana nih? Aduh pusing banget. Kayaknya aku yang bisa dibilang tim rempong nih. Aku kayak, kita harus tahu kita tinggal di mana, daerah mana. Tapi mereka tuh bener-bener kayak santai banget. Gitu nanti aja. Tapi aku setuju sih, kadang-kadang traveling itu juga harus satu energi gak sih? Dan aku yakin kamu pergi bareng mereka itu karena kamu merasa satu energi sama mereka. Yang paling kamu senengin pergi sama mereka tuh apa? Ya mereka ya random aja sih, kayak nanti kita bisa main ATV, cuman magernya juga banyak. Jadi kebanyakan di villa kadang-kadang. Jadi kalau pilih villanya yang oke dong kalau misalnya pergi? Iya, pilih villanya yang oke. Tapi ya gitu, kalau misalnya diajak, kita shopping dulu nih di daerah sini. Enggak, nanti keluarnya nanti malam, baru pergi cari makan ke mana gitu ya. Gitu. Oke. Selain Bali, seringnya kemana? Selain Bali, paling sering Bali sih. Waktu itu sempat berangkat ke Labuan Bajo juga sama mereka. Oh nice, lumayan jauh ya. Itu titik dimana aku menemukan kalau aku suka laut. Oke, what happened on Labuan Bajo? Kalau menurut aku sekarang ini so far one of the best sunset in Indonesia itu di Labuan Bajo. Apalagi pas kalau kamu lagi sailing atau kamu lagi ada di restoran yang tepat gitu ya posisinya. Di Bajo tuh kayak bener-bener bagus banget. Bagus banget sunsetnya, kayak bercahaya banget gitu ya. Sunsetnya, alam bawah lautnya, kalau misalnya hoki bisa ketemu dugong. Bisa ketemu dugong. In real life ya, bener bukan dugong bercandaan dan ya. Dan mantanya juga banyak banget di situ kan, mantarenya. Bagus banget di sana. So what happened? The first moment kayak akhirnya kamu di journey traveling kamu ke Labuan Bajo dan akhirnya kamu menemukan kecintaan pada diving. Karena semua temen aku cuman 1 kali snorkeling doang, mereka udah capek, mereka mau naik, mau mandi, mau tidur lagi. Mau beres-beres lah ya. Aku masih bisa 2, 3 lagi. Kamu LOB? LOB tuh apa? Living on board? Living on board, yes. Iya, oke. Terus? Aku bisa 2, 3 kali, 4 kali ke area yang berbeda. Sendiri tuh apa sama guide-nya? Sendiri sama guide-nya. Karena yang lain, karena gini ya, mungkin ada yang belum LOB juga, kamu harus jelasin bahwa kalau kadang-kadang tuh abis dari laut tuh lengket guys. Lengket, capek. Karena berenang kan. Berenangnya tuh di open water tuh lebih capek daripada di kolam renang. Di kolam renang aja udah capek kan. Iya. Tapi kamu seneng yang ngebolang gitu ya? Seneng banget. Apa perasaan yang kamu alami kayak, akhirnya ini adalah bagian dari dunia aku impikan? Iya, kayak euforianya itu loh. Euforianya kayak bener relaxing. Aku bisa melihat diri aku sendiri. Apalagi kalau misalnya di underwater, di saat diving itu cuman bisa mendengar suara air di sekitar atau suara detak jantung doang. Karena aku free diving, aku nggak scuba. Kalau scuba kan masih bisa nafas kan. Iya. Ya itu sih
awal-awal nyoba free dive juga di Labuan Bajo karena ada kayak guide-nya bisa turun ke bawah jauh banget, terus aku kayak kok bisa sih kayak gitu, diajarin aku duck dive. Aku akhirnya bisa nyampe ke 5 meter doang pada saat itu, dan menurut aku itu udah susah kan. Susah loh. Dan kuping kamu sesuaiin segala macam biar nggak sakit. Terus waktu itu aku sempat syuting bareng sama Kadikta. Kadikta dia, terus Instagramnya dia mulai free diving. Terus aku nanya dia, Kak ini di mana divingnya gitu. Terus katanya disuruh chat ke sini, aku chat namanya Free Diving Society buat yang kepo. Aku chat, terus akhirnya aku bayar sekitar harganya berapa ya waktu itu? Level 1 tuh 4,5 lah. Untuk 2 kali latihan, 1 di kolam biasa, kolam renang buat belajar finning, buat belajar. Finning itu apa? Finning kayak gini pakai kaki kataknya, iya, sama belajar duck dive. Oke, yang kayak gerakan susah ya? Ya Diomonginnya susah. Ya gitu, buat ke bawah. Turun ke bawah. Untuk stay di bawah sama belajar dynamic itu kalau di kolam renang ya, misalnya kolam renangnya 50 meter ya udah kita bisa harus dari ujung sampai ujung 50 meter dynamic, belajar dynamic. Untuk belajar tahan nafas dan rileks di dalam air juga, biar nggak kaget. Jadi nggak langsung ke kolam yang dalam. Habis itu latihan kedua baru ke Tribuana Dive Center. Itu kolam terdalam se-Asia Tenggara, dalamnya 16 meter. Jadi di situ kita belajar diving, sepintas tali. Nanti kita turun, ekualisasi itu biar kupingnya nggak sakit. Iya. Belajar biar rileks meskipun kolamnya sangat dalam. Jadi sekarang melihat kolam 16 meter menurut aku biasa aja. Wow, nah tapi it's a journey ya. It's a journey. Dari 5 naik lagi ke angka berapa meter dan segala macam, dan itu sih kebanyakan orang tuh belum berani, termasuk aku juga belum berani diving itu karena ketika di laut itu bener tuh cuma bisa dengerin suara lo sendiri. Jadi kalau lo panic attack ya, itu emang you have to deal with yourself gitu, kayak tenang, tidak akan apa-apa. Tapi kamu pernah ngalamin panic attack dalam air nggak sih? Paniknya ketika gimana ya, kalau misalnya diving tuh apalagi di open water kan kita endless. Kalau di open water tuh endless, nggak ada talinya tuh kayak panjang banget, bisa sampai 40 meter gitu. Sedangkan teman-teman aku mungkin ada yang udah sampai 40 meteran, ada yang udah jadi coach juga bahkan. Aku tuh baru sampai 23. Dan itu menurut aku udah sesek banget. Jadi sampai 23 naik, terus dia perutnya kayak kontraksi gitu. Oh iya, I know. Jadi pengen nafas, pengen buru-buru nafas, terus panik kan. Iya, panik naik sekencang-kencangnya ke atas kayak panik doang sih, cuman ya nggak mungkin sampai pingsan. Kalau pingsan dalam air, makanya free diving tuh nggak boleh sendiri, karena kalau udah yang profesional mereka nggak bisa bedainnya kontraksi emang pengen nafas CO2 apa emang karena CO2-nya udah habis. Oh, oke. Makanya kalau yang udah profesional lebih bahaya dibanding yang beginner. Kalau yang beginner kayak dia ada kontraksi dikit pasti langsung naik, nggak bakal mungkin pingsan. Kalau yang udah profesional yang susah. Mereka turun aja terus santai, ntar pingsan dalam air. Oh, kamu pernah itu diajarin juga ya? So you know bahwa itu ada bahaya-bahayanya. Diajarin kalau misalnya jadi buddy. Buddy itu temennya di saat ada temen kita diving, kita harus temenin dia ke bawah. Diajarin kalau misalnya dia pingsan, dibawanya kayak gimana ke atas, terus disadarinnya diapain, ditepuk-tepuk, ditiup gitu baru. Kayak gitu sih. Coba kita lihat ya, ini juga ada fotonya Michelle lagi diving. Jadi kita juga benar-benar melihat bagaimana kelihayan seorang Michelle Kristo dalam acara menyelam. Nice. Iya, ini di Bali. Yang mana yang atas 2 ini Bali. Yang bawah? Bawah Bali. Sebelah Nusa Penida, atasnya lagi Gorontalo. Oh wow, tapi yang menurut kamu sepanjang kamu di beberapa laut di Indonesia ya, free diving gitu, yang paling berkesan di benaknya Michelle yang mana? Ada namanya Karimun Jawa di Jepara. Jadi dari Jepara nyebrang lagi selama 3 jam ke Karimun Jawa, nyebrang naik speedboat. Itu koralnya bagus banget, tapi nggak bisa ke area yang pariwisata. Dia jadi dari Pulau Karimun Jawanya tersebut naik boat lagi sekitar 2 jam, itu bagus banget. Warnanya itu bener vibrant banget, ada warna orange, warna kuning, warna
merah, warna ungu, bener-bener bagus banget Karimun Jawa. Itu yang paling berkesan sih kalau buat koralnya. Sama kemarin aku ke Gorontalo, sebenarnya ini Gorontalo ini yang di cuma yang mana sih? Yang kiri kanan? Yang atas kanan. Atas kanan, oke. Atas kanan ini yang laut biasa. Ada satu lagi foto aku ketemu sama whale shark. Oh wow, what a blessing ya. Bener gede banget, bagus banget. Kayak I can swim with whale shark, it's like a dream. Kamu kalau misalnya pergi-pergi gini memang ada jadwalnya kayak setahun minimal 3 kali deh Kak, kamu agendakan atau memang kebanyakan kayak kamu minggu depan kosong nih kayaknya, yuk capcus gitu? Ini sih kan bareng kalau misalnya mau free dive yang kayak yang di bawah itu yang aku pakai baju warna putih itu ke shipwrecknya minus 16 meter. Wow. Minus 16 meter buat dapetin foto kayak gitu doang. Itu jadi bareng sama komunitas, gak bisa gitu. sembarang. Oh, oke. Kalau sembarangan doang. Kamu tahu infonya dari mana? Kayak apa kamu DM kayak aku pengen kesini deh, ada yang bisa temenin nggak atau gimana? Dia kayak komunitasnya kan aku join bareng sama Free Diving Society. Nanti dia per bulan setahun tuh ada kayak misalnya pergi 3 kali atau 4 kali gitu. Nanti misalnya siapa kemarin bisa kayak ikut ke gitu ya? Gorontalo, ke Bali, ke paling sering sih ke itu Pulau Seribu. Oh oke. Terus nanti dia bakal ada ke Sumbawa sama ke Dahab Egypt. Itu ya lihat aja sih menurut aku budgetnya masuk atau enggak. Kemarin Gorontalo menurut aku udah cukup ekspensif ya. Range-nya berapa sih Shell yang harus disiapin gitu? Range-nya tergantung destinasi ya. Misalnya ke Gorontalo yang menurut kamu juga udah cukup ekspensif tuh kamu? Gorontalo kemarin aku tiket PP itu 4 juta. Oke. Tiket PP ya doang dan living cost-nya di sana udah include makan dan lain sebagainya itu 7,5. Berarti 11-an lah ya. 11-an. Untuk berapa hari tuh? Untuk 4 hari 3 malam atau 5 hari 4 malam ya lupa. Oke, let's say 5 hari 4 malam lah ya, jadi sekitar segitu. Tapi misalnya kayak yang ke Egypt tadi deh, itu berapa tuh? Ke Egypt itu kalau nggak salah kemarin aku cek tiket pesawatnya PP itu 11 atau 12 juta. Dan living cost di sananya belum include makan, cuman diving doang, dive doang itu 12 juga. Ya sekitar 20-an lah. Tapi kan kalau misalnya kayak Egypt juga misalnya pun kamu bisa diving, kamu bisa langsung trip ke Israel. Sebenarnya iya, jadi kan kayak langsung saya menyelam ke dalam lautannya juga, tapi menyelam ke wisata rohaninya atau perjalanan rohaninya juga tuh dari Egypt. Tinggal ini cari-cari trip sana banyak dan banyak banget. Waktu aku ke Egypt tuh ketemu orang Indonesia ya saya kayak kok banyak suara-suara ya, ternyata sama mereka juga lagi katanya menjalani. Di sana juga bagus lautnya di Egypt, tapi aku pengen semua laut Indonesia sih, pengen ke Derawan dulu. Wishlist kamu yang paling deket kalau boleh didengar Tuhan gitu ya, tahun ini kamu pengen ke laut Indonesia yang bagian mana? Pengen lihat Sumbawa sih. Oh oke. Sumbawa which mean NTB right? NTB ya. Kalau Sumba NTT. Sumbawa apa yang mereka ceritakan seputar keindahan laut? Mereka Sumbawa. juga belum pernah ke sana, makanya penasaran. Oh jadi kayak bener-bener ini ya, mencoba hal yang baru gitu ya. Selain Sumbawa? Sumbawa itu deh yang Labuan Cermin di mana ya aku lupa. Labuan Cermin Kalimantan bukan sih? Kalimantan ya. Nah Labuan Cermin. Ini pasti kameramen My Trip, My Adventure. Boleh dong. boleh. Michelle loh, casting loh, My Trip, My Adventure loh, atau si Ovi ya, program televisi banyak. Terus habis ke Labuan Cermin? Labuan Cermin, Labuan Bajo lagi sih pengen. Bener-bener pengen Labuan Bajo lagi. Iya, gue juga kayak kalau diajak teman-teman gue jalan-jalan ya, Shell, kayak Labuan Bajo lagi, ayo gitu. Worth it gitu loh. Walaupun mahal ya, maksudnya dibandingkan daerah lain gitu ya, tapi kayak untuk berkunjung ke Bajo lagi tuh kayak ngangenin gitu, kayak oke lagi deh. Walaupun aku nggak diving ya, aku bisa LOB. Semuanya dapet habisnya. Chillnya di pas lagi sailing dapet, tidur di apa sih namanya, living on board kan. Iya, kita LOB-nya kan, dapet. Tidurnya dapet, ya, nongki dapet ya, karena kan kita cuman ada di situ misalnya 12 orang doang ya. Kita 12 orang doang ya harus ngobrol tuh semua. But you have to be, kita berdoa sih, maksudnya kayak kita berharap ketika LOB itu apalagi open trip, kita berharap ketemunya juga dengan orang-orang yang seirama dong. Betul. Karena kalau nggak kan capek ya, say. Kayak 3 hari jadi kayak ketemu sama orang. Kemarin aku, temen aku ada yang miss flight, jadi harusnya living on boardnya itu kayak 4 hari 3 malam. Mereka jadi cuma 2 hari 1 malam. Karena miss flightnya. Miss flight.
Oke, nah itulah makanya drama-drama traveling ya. Iya. Tapi apa value dari kegiatan kamu deh traveling, either itu dia juga free diving atau mungkin traveling kemanapun ya, karena kita lihat Instagram misal juga cukup banyak traveling. Apa yang kamu pelajari atau value apa yang kamu pegang dari kehidupan traveling ini? Karena setiap orang pasti beda-beda. Kalau aku apa ya? Mungkin moto hidupku YOLO kali ya. You only Ya live nggak once. masalah, nggak masalah, nggak You masalah. only live once. Jadi apa? Value kamu apa? Value aku ya, aku pengen wishlist aku sebelum aku married atau sebelum aku meninggal gitu, aku pengen kontras ya, meritnya happy kayak terpikir kayak nggak masalah. Jodoh, rezeki, mau semuanya, semua laut Indonesia udah aku kunjungi. Selami ya, ada amin saudara, amin ya. Tapi Shell, kalau lo sendiri di usia yang sekarang 24 right, tahun ini ya, 24 tahun ini gitu, karir bagus apa segala macam, gimana cara ngatur keuangan supaya maksudnya ya kita traveling tetap sustain lah, tetap oke, tapi nggak bokeh-bokeh amat. Atau lo termasuk yang kayak ketika aku mau traveling ternyata bank account aku agak-agak menangis gitu? Enggak, aku nggak kayak gitu. Kalau misalnya bank account aku udah menangis, aku nggak bakal berangkat. Nice, masih ada remnya ya? Iya, masih ada, ya nanti lagi aja, masih ada tahun depan. Oh gitu, tapi kan prinsipnya dulu YOLO. Meskipun YOLO cuma harus dilihat bank account-nya, nanti nggak bisa bayar apartemen. Oh iya, kamu lagi cicil apartemen? Enggak sih, aku tinggal rent. Oh rent gitu ya, berarti masih realistik gitu ya. Masih apa realistik. prinsip kamu supaya ini keuangannya tetap oke, tapi ya mungkin kerjanya jadi menambah corong-corong berkatnya tambah banyak, atau mungkin aku tuh di hari-hari hemat Kak, maksudnya kayak lebih masak sendiri atau minta mama masakin, jadi biayanya itu bisa tekan, aku bisa traveling dan lain-lain gitu, apa gimana caranya? Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nice, walaupun itu mungkin kayak sedikit menyenggol gengsi, misalnya kayak jualan, masa jualan Iya, gitu? iya. Oh oke, terus keep Jadi going. gak ada gengsi-gengsi, pokoknya yang bisa dikerjain, yang menghasilkan, apalagi itu halal, gas. Gas ya, tapi Kak pengen tahu deh, kalau kamu mind to share juga ya, apa yang dia kerjakan sebagai seorang Michelle selain dari dunia sosial media, yang endorsement lah, yang apa, yang nyanyi mungkin apa, tapi apa yang dilakukan di luar si dunia Aku ada entertainment live ini? streaming juga. Oh iya, live streaming apa? Streaming di TikTok. Oh TikTok, oke, jualan? Enggak jualan sih, Ngapain? ngobrol aja, ngobrol Oh biasa. jadi based on gift ya? Based on gift. Oh oke, and then what else? Every day itu. Hah? You do it every day? Yeah, I do it every day. Berapa Cuman, lama? tergantung harinya, kalau misalnya lagi seru banget bisa 3 jam, 4 jam. Cuman kalau emang lagi ada kesibukan yang lain juga bisa cuman sejam, setengah, sejam gitu doang sih. Penonton aku kan variatif ya, siapa tahu misalnya ada juga orang-orang tua yang kayak, hah? Live TikTok gitu bisa jadi penghasilan tambahan. Kak, if you mind to share gitu ya, range uang yang kamu dapatkan dari gift-gift itu per hari dari kamu lah 3-4 jam ya, Say? Itu ngomong terus loh, Say, ngomong terus, Ya, update ngomong kehidupan terus. kita, nggak semua orang bisa. Nah, itu biasanya kamu ngumpulin dapat berapa tuh dari gift-gift orang? Tergantung sih, Range-nya? setiap hari beda-beda. Kalau yang paling kecil range-nya mungkin ya sehari $5. $5, oh $5, oke. Kamu pernah dapat $5? Pernah. Oke. Kalau terbesar itu, kalau apalagi ada lagi event khusus gitu ya, bisa $800. Hah? 800 per hari kalau lagi gede. Nah, tergantung kamu nonton ini di bulan apa. Jadi kamu hitung kursnya berapa ya. Jadi pokoknya tapi lumayan besar lah ya, 9-10 jutaan lah tergantung kursnya. Tapi kan itu harus konsisten ya, Shell ya. Iya. Menurut kamu apa? Kan banyak juga orang yang memandang, kita nggak bisa tutup mata lah, bahwa banyak orang yang menganggap bahwa kayak ngapain live di sosial media, tapi kenyataannya ada orang yang mendapatkan income dari situ. Dan kamu juga udah punya nama besar gitu ya, sebagai seorang Michelle X JKT48, Michelle Kristo. Apa yang membuat kamu bisa konsisten gitu? Apa ya, aku kangen masa-masa aku waktu lagi handshake, lagi teateran gitu loh. Oh iya. Jadi aku buat my own community and Yes. TikTok live gitu ya, apalagi aku live-nya di TikTok gitu. Iya. Jadi gimana caranya aku bisa menghibur mereka meskipun aku nggak perform, meskipun aku udah bukan idol lagi, tapi aku tetap bisa membuat orang yang nonton aku bahagia. Itu doang sih motivasi aku untuk bisa konsisten. And you build the you build the connection gitu, although it's a virtual, itu dari TikTok, tapi tetap aja kan fans kamu jadi ini ya. Tapi kalau misalnya Michelle sendiri nih, menurut Michelle apa sih karakter atau mungkin kebiasaan
yang orang tuh banyak nggak tahu seorang Michelle. Karena gini, tadi aku bilang ya nggak banyak orang yang mau bekerja untuk semuanya, pokoknya yang penting halal, mau orang gosipin apa gue tetap kerja gitu. Nah kamu kan buktikan, ya mau live apa kayak orang mau ngomong apa, I'll do it gitu, for myself, for my bank account, for my bills and everything. Nah, And for my happiness. iya, for your happiness too. Apa yang menurut apa yang menurut Michelle orang tuh belum tahu seputar karakternya Michelle Kristo ini? Apa ya? Sebenarnya aku dan aku bingung juga jawabnya apa. Nggak apa-apa, kita kasih waktu 5 jam dari sekarang. Lamaan dong, keburu bungkus nih. Sebenarnya kayak aku nggak gitu pandai berkomunikasi. Jadi aku berkomunikasi satu arah bisa. Cuman kalau begitu udah 2 arah aku lumayan rada bingung aja sih. Awkward gitu ya? Awkward ya. Berarti harus ketemu orang yang tepat dong? Oke, orang yang tepat biasanya berhubungan sama Michelle kayak apa karakternya? Sama-sama randomnya juga sih. Makanya aku punya temen yang kayak pengertian semua. Weirdo geng gitu ya? Tapi kamu udah pacar belum, Sel? Ntar aja dikasih taunya. Oh, ntar aja dikasih taunya ya, berarti udah ada ya? Karena biasanya kalau misalnya kayak kalau enggak kan langsung kayak enggak kak aku masih single gitu. Kalau ntar aja dikasih taunya berarti masih prospek. Mbak belum nembak ya Sel? Nanti aja kasih taunya. Oh nanti aja kasih taunya ya, pokoknya masih tahu. Tapi apa yang diharapkan seorang Michelle untuk calon pendampingnya Michelle? Do you have a impian buat nikah muda? Atau kayak nikah ntar aja deh kak? Ntar aja. Sebenarnya sekarang udah belum nikah muda gak sih? Kayak aku udah 24 tahun ini. Udah lumayan. Depend sih, Say. Cukup gak sih? Tergantung orang. 25-26 itu masih terbilang nikah muda atau enggak sih? Nah itu dia, ada orang yang bilang 25-26 tuh udah kayak perawan tua gitu, belum nikah. Nikah udah 25-26. Tapi ada juga orang yang kayak, gila lo gue masih 25, masa udah suruh nikah? Iya. Nah kamu wishlist kamu nikah pun di umur berapa? Dulunya sih pengen nikah muda, entah kenapa ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak semuanya lama-lama berubah. Kayak nanti aja lah nikahnya. Wishlistnya tahun berapa? Di umur berapa? Nanti kan 26, 27. Oh, 3 tahun lagi ya berarti dong. Ya kalau nggak 26, 27 ya 28, 25 juga nggak apa-apa gitu. 25, 28, 29 ya terserah lah. Oh gitu, tapi Tergantung. karakter apa Syala yang dicari dari pasangan hidup? Karakter yang bisa kerja sih. Yang bisa kerja, pengertian. Physically? Physically maksudnya? Physically as a man gitu, kamu suka orang yang kayak apa? Misalnya kayak bintang Korea atau mungkin negro gitu kan ada Gak ada sih ya, paling ya. Langsung kayak gak ada. Gak ada sih, yang penting hatinya sih kayak aku kalau misalnya dia baik, kemungkinan besar aku luluh gitu. Tapi kan semua orang baik, kan Sel? Bukankah standar menjadi manusia adalah baik? Ya, benar. Tapi kan ada yang baik tapi ada maunya. Oh, jadi kamu lebih melihat kebaikan yang dibarengi dengan ketulusan ya. Oke. Targetnya Michelle deket-deket ini apa, Syal? Targetnya aku deket-deket ini, nggak tahu. Mau di karir, mau di wishlist buat traveling lagi, atau mau di usaha? Semuanya ada sih. Apa yang kalau boleh di-share? Kalau traveling semoga bulan berapa ya bulan? Kapan? Sekarang 6. Sekarang masih 6. Agustus 1 September gitu bisa 8 berangkat atau ke 9. Sumbawa. Amin. Terus kalau bisnis semoga restorannya rame lagi. Karena lagi banyak PRJ, lagi ada PRJ. Oh iya, lagi ada tuh, jadi semua customer-nya kesedot ke PRJ. Gak masalah. Nanti kan dia ada momentumnya kan. Terus. Terus apa lagi ya? Buat diri sendiri semoga makin bahagia aja sih. Oke, that was Michelle Kristo. Boleh kita berikan tepuk tangan sama pemirsa. Michelle, that was 1 hour, udah sejam. Udah, thank you banget nemenin aku dan mau cerita-cerita random dari kehidupan JKT, kehidupan dia traveling, dan mengenal Michelle Kristo lebih dalam lagi. Nah sekarang waktunya kita untuk pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now. Dadah.